Shalom, apa kabar teman-teman? Gimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Nah, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan tentang giving my best to God, yang artinya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang taat, hati yang fokus Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini kita sama-sama mau belajar dengan judul Giving My Best to God. Apa sih artinya? Yaitu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik apa yang kita punya untuk Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita mau sama-sama baca di 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita lanjut lagi baca di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di sini di ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan menyuruh kita untuk memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan mengasihi Allah gitu. Uh, Tuhan nggak mau kalau saat kita memberi itu dengan bersungut-sungut, dengan tidak rela, apalagi kayak perhitungan gitu sama Tuhan. Nanti kalau misalkan saya kasih persembahan sebesar ini, nanti aku nggak bisa jajan, nanti aku nggak bisa uh, beli apa gitu. Jadi Tuhan tuh maunya saat kita memberi, ya udah kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh ucapan syukur ke Tuhan, karena Tuhan tidak melihat seberapa besar jumlah yang kalian kasih untuk Tuhan, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah, kalau kalian ingat kisah-kisah janda yang memberikan uangnya yang hanya 2 peser yang dia punya, tapi dia memberikan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, Tuhan tuh bukan melihat jumlahnya. Banyak orang-orang kaya yang pada zaman itu, yang pada saat itu memberi memberi uang mereka ya lebih banyak dari janda itu gitu, tapi Tuhan malah 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 mengasihi si janda ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya, apa yang dia punya itu dikasih semua ke Tuhan gitu. Nah, itulah yang Tuhan mau dari kita saat kita mengasihi Tuhan, saat kita memberi kepada Tuhan. Tuhan tuh mau hati kita itu penuh dengan sukacita, memberi kepada Tuhan, bukan bukan dengan hitung-hitungan kita, bukan karena keterpaksaan kita untuk memberi, bukan karena kewajiban kita karena harus mengembalikan apa yang punya Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhan itu benar-benar melihat hati kita. Tuhan itu tidak melihat jumlah, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Nah, mulai sekarang teman-teman, kalau saat kita sudah mau memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan, jangan lagi kita berpikir untuk hitung-hitungan lagi kepada Tuhan, jangan lagi karena keterpaksaan, jangan lagi karena itu hanya sekedar kewajiban kita untuk mengembalikan apa yang menjadi perintah Tuhan gitu ya. Memang itu kewajiban kita untuk mengembalikan apa yang kita punya ke Tuhan, apa yang Tuhan kasih ke kita gitu. Tapi Tuhan tuh nggak melihat jumlahnya, tapi Tuhan hanya melihat hati. Nah, apa aja sih yang dapat kita kasih ke Tuhan? Yaitu kasih. Kasih kita baca di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu dia kasih. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hatimu, dengan segenap uh, jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti semua yang ada pada kita ya, yang semua ada pada kita gitu. Bukan Tuhan tuh nggak melihat harta yang kita punya, tapi Tuhan hanya mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Berarti apa yang kita punya
dalam diri kita, yang ada dalam dalam diri kita itu, Tuhan maunya melihat itu gitu. Nah, terus yang kedua tenaga, yaitu pelayanan apa aja jenisnya, apapun yang talenta yang kalian punya, yaitu bisa nyanyi, bisa menari, bisa main musik, doa, apapun talenta yang Tuhan kasih ke kalian itu uh, bisa untuk mengasihi Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau buat kalian teman-teman yang sudah memiliki talenta tapi kalian menahan-nahan itu, tidak melayani Tuhan, maka mulai sekarang ayo kita pergunakan tenaga kita, talenta yang Tuhan kasih untuk mengembalikan lagi apa yang Tuhan kasih ke kita. Jangan sampai talenta yang Tuhan kasih ke kita nggak pergunain, ntar yang ada lama-lama talenta kita itu malah istilahnya tuh mati gitu, malah nggak terpakai, kan malah sia-sia gitu. Apa bakat kita, misalkan kita sedang main musik atau kita memiliki suara yang bagus, yang tadinya kita bisa bermain musik di gereja untuk melayani Tuhan, ataupun kita bisa bernyanyi untuk melayani Tuhan, tapi kalian tidak pergunakan itu gitu, jadi malah sayang ya gitu. Jadi talenta yang Tuhan kasih ke kalian sebaiknya kalian pergunakan lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah waktu itu untuk baca doa, untuk baca Alkitab dan doa. Di sini siapa yang suka menghabiskan waktu untuk berlama-lama main game, baca novel, terus medsos. Nah, itu sekian dari 24 jam, kalau bisa kalian menyisihkan waktu sekitar sejam atau ya berapa menit lah, kalau kalian tidak bisa, belum terbiasa untuk doa lama, sekitar 5 atau 15 menit juga nggak apa-apa gitu. Terus dibiasakan untuk baca firman Tuhan. Ibaratnya gini, kalau tubuh kalian yang jasmani aja kalian kasih makan sehari 3 kali, kalian kasih cemilan, kasih makan makanan enak gitu, kenapa rohani kita nggak dikasih makan juga gitu. Nah, makanan rohani kita tuh apa, yaitu firman Tuhan gitu. Jangan sampai rohani kita itu kelaparan, jangan sampai rohani kita itu kehausan, jadi kayak tubuh kita sehat tapi rohani kita kelaparan, kan nggak bagus ya, nggak sehat juga gitu, seperti itu. Dan doa itu apa, doa itu juga sebagai alat komunikasi kita sama Tuhan gitu. Jadi kalau kita nggak pernah doa, sama aja kita kayak nggak pernah bergumul sama Tuhan, nggak pernah bicara sama Tuhan gitu. Jadi untuk saat ini kayak kalian udah nggak pernah doa, ditambah lagi nggak pernah baca Alkitab, coba bayangin hidup kalian hanya dihabiskan untuk ya belajar, ya main game, ya medsos. Jadi coba kalian renungkan gitu, tubuh kalian aja kalau keseringan untuk diforsir untuk main game aja rasa capek. Tubuh kalian nggak dikasih makan aja lama-lama lemes gitu. Lama-lama tubuh kita kalau nggak dikasih makan aja tuh bisa mati ya gitu, apalagi rohani kita gitu. Nggak pernah berdoa, nggak pernah firman Tuhan. Jadi buat teman-teman untuk yang saat ini belum pernah meluangkan waktu baca Alkitab ataupun untuk berdoa, setidaknya belajar dari hal-hal yang kecil dulu, 15 menit atau besoknya lagi 20 menit gitu. Jadi ayo luangkan waktu kalian untuk Tuhan. Nah, yang keempat itu tubuh. Nah, tubuh kita ini juga tubuh sebagai persembahan kita yang hidup gitu buat Tuhan. Nah, kita mau baca ini di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, tubuh kita merupakan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, maka pergunakanlah tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang itu tadi, tubuh kita itu apa namanya, istilahnya tuh kayak bait Allah ya, yang ini loh pemberian Tuhan gitu. Jangan sampai kalian merusaknya, apalagi kayak misalkan kalian narkoba, itu udah merusak tubuh bukan? Sudah pasti udah merusak tubuh. Terus kayak minum-minuman beralkohol sampai mabuk, terus ngerokok sampai
sampai kena penyakit paru-paru lah, itu namanya sudah bukan lagi memanfaatkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, tapi itu namanya sudah merusak apa yang Tuhan kasih buat kita seperti itu. Nah, mulai sekarang teman-teman jaga tubuh kita, manfaatkan tubuh kita yang Tuhan kasih yang begitu luar biasa sempurnanya ini. Jangan dirusak dengan hal-hal yang bakal ya nantinya satu yang merugikan kalian juga gitu kan. Gak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi buat Tuhan seperti itu, kayak ya itu salah satunya itu narkoba, rokok sampai kalian kena penyakit, terus ditambah lagi kayak minuman-minuman beralkohol sampai kalian mabuk-mabukan. Nah, itu juga sudah merusak tubuh ya. Nah, itu tadi teman-teman firman Tuhan yang bisa kita pelajari minggu ini. Jadi ingat, Tuhan itu hanya melihat hati kita dalam memberikan yang terbaik, bukan melihat apa yang ada dari kita yang jumlahnya besar itu enggak, tapi Tuhan mau apa yang kita kasih itu melalui hati kita yang penuh sukacita. Nah, itu dia. Nah, mari teman-teman, untuk mengakhiri firman Tuhan minggu ini kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, yang untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hati yang terbaik Tuhan, untuk memberikan yang terbaik Tuhan yang ada daripada kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Kau telah mengurapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.